Oke, halo apa kabar buat teman-teman semuanya dimanapun kalian berada. Semoga dalam keadaan sehat dan juga tentunya bahagia. Itu adalah doa saya kepada teman-teman yang sudah mau nonton video saya ini dan juga mendukung channel saya ini dengan like, komen, dan subscribe pada channel saya ini. Nah, seperti biasa temannya, kita akan membahas soal. Nah, pembahasan soal kali ini kita adalah menerima requestan daripada teman kita. Dia berkomentar pada video sebelumnya itu. Nah, jadi pada komentarnya itu untuk merequest sebuah soal dengan soal perlengkungan tiga sendi. Nah, lalu ia mengirimkannya melalui email. Saya meminta untuk mengirimkannya melalui email. Nah, ternyata pada soalnya itu seperti ini. Nah, soalnya dia itu tidak adanya pelengkungan, melainkan tiga sendinya memang betul ya. Tiga sendinya memang betul untuk pada sebuah soalnya gitu dia. Nah, jadi saya jadi setahu saya itu adalah soal portal dengan tiga sendi. Nah, pada portal ini ya, kita langsung saja membahasnya ya. Kalau kita lihat dari portal seperti ini ya temannya, kita bisa melihatnya ini adalah portal statis tidak tentu. Kenapa sih dia disebut dengan portal statis tidak tentu? Nah, itu kita bisa lihat melalui tumpuannya pertama. Kalau dia karena tumpuannya adalah pada tumpuan A itu adalah tumpuan sendi dan tumpuan F adalah tumpuan sendi. Nah, itu merupakan statis tertentu. Nah, gimana sih untuk statis tertentu? Kalau dia statis tertentu, dia memiliki yaitu tumpuan pada titik A dia tumpuan sendi dan juga pada titik F dia tumpuan roll. Nah, jadi apakah lebih baik statis tertentu atau statis tak tentu? Nah, tidak tidak bisa tidak boleh maksud saya tidak untuk statis tertentu lebih baik daripada statis tak tentu. Kenapa? Karena pada struktur seperti pada biasa yang digunakan sekarang itu sudah banyak menggunakan statis tak tentu. Nah, cara lain kita bisa menemukan dia statis tak tentu gimana sih bang? Nah, cara begini dengan rumus yaitu n tambah r ya sama dengan 2j. Nah, kalau dia n ini adalah jumlah batangnya teman ya, jumlah batang daripada portal ini dari A B ini adalah portalnya, ini adalah batangnya 1 2 3 4 ya. Nah, tambah R. Nah, R-nya itu adalah reaksi, jumlah reaksi. Kalau reaksi pada biasanya yang digunakan pada portal ini adalah sigma V ya, sigma V sama dengan 0, sigma H sama dengan 0 dan sigma M atau momen sama dengan 0 begitu. Nah, untuk pengerjaan soal ini teman, kita akan melakukan yaitu pemotongan atau pemisahan. Apa sih itu, Bang? Nah, untuk pemotongan atau pemisahan biasanya kita lakukan seperti itu untuk memudahkan kita mencari sebuah reaksi dan juga gaya yang ada pada penampang ini. Nah, itu dia teman. Nah, pemotongan ini juga biasa kita temukan pada soal yaitu balok Gerber atau balok lanjutan. Kenapa? Karena pada balok Gerber itu sering kita temui adanya sendi yang lebih dari 2 atau 3 dan juga atau disebut dengan S. S itu adalah perletakan sendi daripada balok Gerber itu. Nah, kalau pada contoh soal kita ini, dia itu ada ya, kalau perletakan sendinya di sini temannya, di titik C ini ya. Untuk perletakan sendi, biasanya perletakan sendi itu adalah seperti ini. Dia disimbolkan dengan bulat seperti ini ya. Nah, pada titik C ini temannya. Sorry saya tidak buatkan tadi. Nah, kita lanjut temannya. Untuk itu kita akan lakukan pemotongan pada portal ini seperti ini. Nah, ini yang saya maksud tadi. Kita melakukan pemotongan dari A sampai C-nya saja, yaitu kita akan mengerjakan dari titik A atau tumpuan A ke tumpuan C. Nah, di perletakan sendi itu kan kenapa Bang jadi berubah jadi tumpuan sendi? Ya, jelas karena pada S itu, pada S simbol S itu adalah memang tumpuan sendi. Nah, gitu dia teman. Kalau memang dia S ya, gitu. Dan biasanya juga simbolnya S gitu teman. Nah, cara pengerjaannya seperti biasa kita mengerjakan sebuah portal biasanya. Jangan bingung karena perbedaan tinggi daripada di tumpuan sendinya ini atau tumpuan A dan tumpuan C ininya ini. Nah, gimana sih cara kerjanya Bang? Biasa kita pertama sekali mencari sigma horizontalnya. Kenapa sigma horizontal? Karena pada gambar portal ini terdapat yaitu beban secara horizontalnya, dan juga kita mengerjakan nanti sigma vertikal karena beban vertikal memang ada pada gambar ini. Nah, contohnya gimana? Seperti ini teman. Sigma H atau sigma horizontalnya RAH ditambah 8. Nah, kenapa tambah 8 Bang? Kalau kita lihat ya P1 ini dia menuju seperti ini. Nah, dia sudah mengikuti arah jarum jam. Jadi kita tetap memerlukan yaitu perjanjian tanda, di mana kalau dia mengikuti arah jarum jam berarti dia tandanya positif. Nah, gimana kalau dia berlawan arah jarum jam berarti tandanya negatif. Nah, karena ini tandanya positif mengikuti arah jarum jam, maka RAH tambah 8, RAH sama dengan 8 kN per meter. Nah, gimana Bang? Di sini RAH sama dengan 8 kN per meter. Nah, namun dengan tanda yaitu ke kiri. Nah, ini di teman. Karena dia positif ya, di sini arahannya karena dia sudah diikuti dengan arah tanda ke sini karena sudah berlawan arah
jarum jam, maka dia sudah mengikut sertakan itu negatif atau arah sama dengan 8 gitu teman. Nah, kalau kita lihat lagi ya, kalau dia ada beban dari sini, beban horizontal daripada P1 ini ya. Nah, maka kalau kita bisa reaksikan ya. Kalau P1-nya menekan ini, otomatis ya tumpuan sendi ini akan dia seperti beruntuk seperti ini teman ya. Nah, seperti ini dia. Nah, karena melakukan penekanan seperti ini, maka tumpuan A-nya, tumpuan B-nya akan bergeser atau dia melakukan penekanan atau yang disebut dengan gaya tekan gitu teman. Nah, selanjutnya kita akan mencari yaitu reaksi secara vertikalnya. Nah, untuk reaksi vertikalnya kita bisa memasukkan beban vertikalnya tentunya teman ya. Gimana sih bang caranya? Seperti pembahasan biasanya ya. Ini RAV ya. Ini RAV-nya. Tunggu kita ganti mainannya. RAV-nya. Nah, untuk RAV-nya kita cari ya dengan sigma MC. Sigma MC sama dengan 0. Kenapa? Karena kita pada saat mencari RAV kita akan menghadap pada titik C. Nah, seperti mana? Seperti ini teman. Nah, sigma MC sama dengan RAV dikalikan 3. 3 sama dengan jaraknya ditambah RAH dikali 5. Nah, pada saat kita mencari pada titik C ya, menghadap kepada titik C, maka RAH-nya sudah bekerja teman, atau reaksi pada titik A secara horizontal sudah bekerja. Itu mengikuti arah daripada jarum jam, maka dia positif gitu dia teman ya. Nah, dikurang P2 dikali 3 ya, dengan jaraknya ini P2 ya. Nah, dikurang karena dia sudah berlawanan arah daripada jarum jam teman. Nah, lalu dikurang Q kali L kali setengah L. Nah, tinggal kita masukkan itu nilai daripada semuanya, maka menjadi 3 kurang 80. 3 kurang 44 ini temannya. Ini kan 84. Nah, ini 44 ya. 44 per 3 sama dengan 14,66 gitu dia temannya. Nah, selanjutnya kita akan mencari yaitu jumlah daripada RCV-nya, reaksi pada titik C secara vertikal. Nah, gimana sih untuk reaksi pada titik C secara vertikalnya? Seperti ini, min RCV dikali 3 tambah P3. Nah, kali ini kan kita pada saat kita mencari reaksi pada titik secara vertikal, kita mengarah pada titik A dan juga sudah mengikuti arah daripada jarum jam pada bebannya. Misalnya pada P3 mengikuti arah daripada jarum jam gini ya temannya, saya ganti. Nah, mengikuti arah daripada jarum jam, maka hasilnya positif ya, maka tandanya positif maksud saya. Nah, begitu juga dengan P2 nya sudah mengikuti arah daripada jarum jam itu temannya. Nah, jadi selanjutnya seperti itu. Nah, ditambah lagi dengan Q kali L kali setengah L nya ditambah P1 kali 5 gitu teman. P1 kali 5 karena dari sini, nah di sini dia tambah karena sudah mengikuti arah jarum jam juga gitu. Nah, maka kita tinggal masukkannya sama dengan RCV sama 169 per 3. Di sini 169 ya temannya. Sorry, saya lupa tadi 169. Nah, 169 per 3. Nah, untuk mencari keseimbangan daripada reaksi dan aksi. Nah, sekali lagi saya bilang, nah reaksi itu apa sih bang? Reaksi itu adalah yang kita cari tadi, misalnya reaksi RAV dan RCV. Nah, aksi itu apa? Aksi itu adalah beban yang diberikan pada penampang itu. Maka kita akan mencari keseimbangan reaksi atau sigma V sama dengan 0 dan biasa disebut dengan kontrolnya. Nah, mungkin teman-teman sudah sering mendengar yang namanya harus sama dengan 0 dan itu sangat membingungkan. Namun kita akan cari untuk keseimbangannya gimana dengan menjumlahkan RAV ditambah RCV-nya dikurangkan P2-nya ini temannya. Nah, dikurang Q kali L kurang P3. Nah, 14,66 tambah 56,33 kurang 10 kali 12 kali 3 dikurang 25 gitu ya temannya. Kurang 10 dikurang 12 ya maksud saya, dikurang 10 kurang 12 kali 3 kurang 25, maka hasilnya 71 kurang 71 sama dengan 0. Oke temannya, gitu dia, maka dia 0. Oke, dia disebut dengan, maka yang kita cari antara sigma V atau kontrol itu adalah seimbang. Nah, setelah ini kita akan mencari gaya dalam yang ada pada portal ini teman. Nah, cara untuk mencari gaya dalam ini gimana sih bang? Seperti biasa kita mencari gaya dalam pada sebuah portal. Nah, ini dia. Pertama kita akan mencari gaya dalam pada untuk gaya normalnya NAB ya. NAB itu sama dengan RAV. Sebelumnya apa sih bang itu gaya normal? Nah, gaya normal adalah gaya yang tegak lurus pada sebuah bidangnya atau penampangnya. Contoh gimana? Pada soal kita ini, yang tegak lurus daripada A sampai B ini adalah RAV-nya teman. Nah, karena dia tegak lurus seperti ini ya, dia mengarah
dia menekan yaitu bidangnya gitu. Nah, beda dengan ini. Kalau P1 dia sudah sejajar dengan bidangnya. Nah, gitu deh teman. Itu adalah min RAV. Kenapa Bang min? Nah, kenapa dia min? Karena dia sudah menekan atau memberikan tekanan yang berupa negatif kepada sebuah penampang ini. Maka dia adalah min RAV. Nah, untuk NBC-nya sama dengan RAH. Nah, untuk NBC-nya yang tegak lurus dengan B dan C itu ada RAH ya. Kenapa sih RAH? Kalau kita lihat ya, ini dia menekan titik A, berarti dia sudah menekan pada bagian B dan C karena perletakan dari B dan A itu sama teman. Maka NBC-nya sama RAH atau 8 kN. Nah, kenapa dia ini Bang? Dia positif 8 kN/m karena dia tidak menekan melainkan melakukan tarikan ya pada BC yaitu yang bertandakan positif, begitu nih teman. Nah, selanjutnya kita mencari gaya, yaitu gaya lintang atau gaya geser. Apa sih gaya lintang itu Bang? Nah, untuk gaya lintang atau gaya geser itu adalah gaya yang sejajar terhadap bidang atau penampangnya, beda dengan gaya normal tadi ya teman ya. Oke. Nah, untuk DAB-nya sama RAH ya. Kenapa RAH? Ya, karena gaya yang sejajar dengan bidang itu adalah RAH teman. Nah, inilah bidangnya ya. Ini bidangnya, dia sudah sejajar dengan bidangnya, maka RAH sama 8 kN/m. Nah, karena kita akan mencari yaitu gaya geser atau gaya lintang pada titik B dan C. Nah, untuk mencari itu gimana Bang? Karena ini beban merata, beda rumusnya dengan pencarian gaya lintang pada beban terpusat lainnya. Namun gimana sih caranya? Dengan ini kita mencarinya pada jarak yang kita tentukan aja ya. Misalnya dx 1,5. Nah, dx 1,5 di mana? Misalnya di sini lah ya. dx 1,5 pada jarak 1,5. Maksud saya daripada dx 1,5 berarti D dengan x 1,5 meter gitu ya temannya. Nah, RAV, kenapa RAV? Karena pada pencarian dx 1,5 sudah bekerja RAV, reaksi pada titik A secara vertikalnya dikurangkan Q kali X ya teman. Q ini dikalikan X atau jaraknya dikurangkan P2. Karena P2 sudah bekerja, maka kita kurangkan dengan P2, maka hasilnya seperti ini teman. Itu min 13,34 kN/m. Nah, gimana dengan dx3 nya? Pada jarak 3 meter dia temannya. Pada jarak dia 3 meter, kita lakukannya RAV dikurang Q kali X kurang P2 sama aja. Nah, kalikan dengan 3, maka hasilnya min 31,34 kN/m. Nah, saat ini kita akan mencari gaya momen lenturnya. Nah, gaya momen lenturnya gimana? Pada titik MA dia itu 0 karena pada titik A itu tidak ada terjadi momen gitu. Nah, juga sama dengan MB karena perletakan dari A sama M sama B itu sama gitu. Nah, untuk mencari gaya momen lentur daripada B ke C. Nah, karena ini beban merata, jadi rumusnya beda dengan rumus yang sebelum portal dengan beban terpusat. Nah, gimana sih? Mx 1,5 sama dengan pada jarak 1,5 RAV dikalikan 1,5 atau RAV kali X kurang setengah Q kali X pangkat 2 kurang P2 kali X gitu teman makanya. Tinggal masukkan rumusnya ya temannya. 14,66 kali 1,5 kurang setengah kali 12 dan seterusnya, maka hasilnya Mx 1,5 min 6,6 kN/m. Nah, untuk MX3 nya gimana sih Bang? Nah, untuk MX3 atau pada jarak 3 meter. Nah, pada jarak segini temannya, dia ada ini dia RAV kali 3 kurang setengah kali Q kali X pangkat 2 kurang P2 kali X, maka MX3 nya 14,66 kurang 3 kurang setengah kali 3 kurang setengah kali 12 kali 9 kurang 10 kali 3 ya. Jadi hasilnya 43,98 kurang 54 kurang 30, dia minus 40,2 kN pada MX3 begitu teman. Nah, untuk pengerjaan di potongan kedua saya serahkan kepada teman-teman. Mungkin teman-teman sudah bisa untuk mengerjakannya. Kenapa? Sama saja pengerjaan seperti biasanya, seperti potongan sebelumnya. Jadi supaya tidak menguras waktu yang lebih lama, atau teman-teman bisa lebih mengerti kalau teman-teman sudah mengerjakan pada potongan kedua begitu teman. Oke teman-teman semuanya, sekian dari penjelasan atau pembahasan kita pada hari ini, pada video kali ini. Buat teman-teman yang kurang mengerti atau belum paham dengan penjelasan hari ini, bisa komen di bawah apa yang ingin ditanyakan, apa yang ingin diberikan, apa yang ingin ditanggapi pada video ini. Saya akan terima dengan baik dan saya akan balas dengan baik begitu teman. Buat teman-teman yang sudah mau nonton dan juga bermanfaat video ini buat teman-teman, jangan lupa untuk like ya, dan juga berkomentar apa yang diberikan juga, dan juga jangan lupa berlangganan supaya video-video lainnya dapat saya berikan kepada teman-teman dengan percuma. Nah, sekali lagi teman, jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu adalah gratis. Bye bye, salam teknik 1.